Bismillah. Kemudian dalam hadis Al-Hakim, dalam kitabun nikah disebutkan, dalam kitabun nikah disebutkan, la yakhillu limra'atin, enggak halal bagi seorang wanita yang tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, anta'zana fi baiti zaujiha, mengizinkan di rumah suaminya masuk seseorang wa huwa kari, sedangkan suaminya itu enggak suka. Ya. Jadi misalkan ibu-ibu ada yang mau berkunjung ke rumahnya ibu-ibu, dan itu adalah rumah daripada suami ibu-ibu. Sebisa mungkin suaminya diberitahukan, "Bi, ini ada yang mau ke rumah." "Siapa ini?" "Oh ya." Ya, halal. Jadi yang seperti ini adalah halal. Tapi kalau suaminya diberitahu kemudian, "Jangan, orang itu nanti bisa urusan rumah tangga, orang itu sukanya riba dan lain sebagainya," maka bilang aja, ya, "Maaf, saya lagi sibuk." Ya memang sibuk kan, urusan rumah tangga itu kan sibuk. Ya, kesibukan yang kalau dicari terus nggak akan pernah ada hentinya. Bahkan kalau dilakukan 1 kali 24 jam urusan rumah tangga itu nggak akan pernah berhenti. Kemudian wala takhruja wa huwa kari. Dan seorang istri tidak halal keluar dari rumah sedangkan suaminya itu nggak senang. Nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Makanya sebisa mungkin, ya kan, seorang istri itu minta izin. Ya Ustaz, kalau misalkan ke toko sebelah apa perlu minta izin? Ya kalau sudah kebiasaannya, adatnya seperti itu ya tidak jadi masalah. Ya adatnya. Tapi kalau nggak pernah ke pasar, kemudian tiba-tiba ke pasar, nah ini yang perlu minta izin. Wala tuti'u fi ahadan. Tidak halal bagi seorang istri itu taat kepada orang lain. Ya kan? Sedangkan dia tidak taat kepada suaminya. Enggak halal. Ya. Ke orang lain nurut, tapi ke suaminya enggak nurut. Ke bapaknya nurut, tapi ke suaminya enggak nurut. Enggak boleh seperti itu. Jadi suami harus didahulukan. Wala ta'zila firasyahu, enggak halal seorang wanita itu menjauhi kasur suaminya. Ibaratnya kalau seorang suami itu tidur di kamar belakang, ya istri harus ikut kamar belakang. Jangan istri, "Aku tak di depan aja Pak, aku tak di depan." Ya sebenarnya kehidupan rumah tangga seringkali masalahnya seperti ini. Dari beberapa kasus, masalahnya sepele, ya kan? Karena punya kamar sendiri-sendiri. Ada dulu yang punya kasus itu gitu. Ya pernah cerita itu. Lah suami menggoli jenengan, jenengan tidur sama suami berapa? 1 bulan 1 kali. Jadi selebihnya itu apa? Dia tidur sama anaknya, suaminya tidur sendiri. Itu setan, itu seringkali bisiki ketika kita di malam hari. Kita lagi ada hajat, tapi istri kita enggak di samping kita, bisiki sudah. Dan setan mengobarkan api permusuhan. Ibu-ibu, jangan punya pikiran bahwa setan hanya mengobarkan permusuhan orang di luar. Enggak, dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Jadi mengobarkan permusuhan antara suami terhadap istri. Istri kok sepertinya enggak mau sama saya. Ya kan? Akhirnya pikirannya gini. Bangun pagi, gegeran. Ya, ucapannya tinggi, istri enggak terima, ucapannya juga tinggi. Akhirnya seperti itu. Saya beberapa kasus juga tahu. Jadi suami itu pengen sama istrinya, didatangi, ngomong baik-baik, tapi istrinya lari. Ya kan? Padahal sebelumnya itu sayang-sayangan gitu kan, istrinya lari. Pagi hari suaminya bangun, "Kamu tak talak." Setan sudah membakar api permusuhan selama malamnya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zila firasyahu." Jangan engkau menjauhi tempat tidurnya. Ini termasuk perhiasan. Ya namanya perhiasan itu kan dibawa kemana-mana. Makanya kadang LDR-an itu masalah, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya suaminya kerjanya di luar kota gitu kan, kemudian anaknya masih kecil, sudah ikut suami saja. Ya, jangan wis kita di rumah ini aja, tapi suaminya di sana. Ingat, ketika suami kerja di sana itu fitnahnya besar, cobaannya besar, berat. Tapi kalau ibu-ibu di sana suaminya capek, "Bi, minum apa? Tak buatkan." Itu kan. "Capek, Bi, tak pijeti." Ya kan? Suami itu akan senang, akan bahagia. Ya kan? Nah,
Istrinya adalah qurrata ayun, penyejuk mata. Jadi seberat apapun pekerjaan itu ketika pulang ke rumah lihat istrinya, matanya sejuk. Melihat anak-anaknya, ya kan, jiwanya berbunga. Seperti itu. Maka jangan jauh-jauh dari tempat tidur suami. Wala tadribau, jangan sampai istri itu mukul suaminya. Disebutkan Nabi. Pada umumnya walaupun nggak ada ya ceritanya orang wanita mukul suaminya, kecuali kalau seorang wanita itu dulunya mantan karateka ataupun mantan pesilat itu kan, jadi biasa mukul orang gitu kan, kemudian dia hijrah, ya bisa saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa in kana huwa adlam, kalaupun suami itu dia yang zalim, fal ta'tihi hatta turdiyahu, maka datangi suami itu sampai dia ridho, sampai pun suami itu zalim. Tadi kita katakan, kadang kezaliman itu dari suami. Dan suami susah untuk mengakui. Kenapa seperti itu? Karena suami sudah terbiasa ego. Kenapa? Karena suami senantiasa berada di atas. Makanya kadang gengsi untuk mengakui kalau itu adalah salah dia. Kadang untuk memohon maaf itu, minta maaf itu kadang suami tiba-tiba pulang bawa makanan kita, kesukaan kita. Itu tandanya suami minta maaf. Ya, jangan ibu-ibu tuntut, Mas, gak tak makan sebelum kamu minta maaf. Oh, tambah marah. Jangan kayak gitu. Jadi ketika suami datang bawa makanan kesukaan kita, belikan makanan untuk anak-anak kita, itu tandanya suami minta maaf. Apalagi suaminya sampai ngomong, kamu capek tak pijet ya. Nah itu tandanya minta maaf. Jangan sampai seorang istri malah nguji suaminya, ya kamu salah kan ya, ayo minta maaf. Oh tambah marah. Jadi seperti itu. Walaupun dia itu zalim, fal ta'tihi, datangi sampai dia ridho. Fa in qabila minha fiha wa na'imat. Jika itu diterima, ya kan? Maka ya itulah nikmat. Wa qabilallahu udruha, dan Allah akan menerima udzur wanita ini. Ya kan? Wa aflaja hujjatah. Ya, dan Allah akan menguatkan wanita ini. Istri ini akan dikuatkan. Ya. Wala itsma 'alaiha, dan wanita ini enggak memikul beban dosa. Wa in huwa lam yardo, kalau suaminya enggak ridho, falaqad ablaghat indallahi udruha. Kalau suaminya enggak ridho, gengsinya masih ada, gengsinya suami ini enggak pernah hilang. Ya, kan ada model laki-laki itu yang gengsinya enggak pernah hilang. Apa sabdanya Nabi SAW? Qad ablaghat indallahi udruha. Allah SWT sudah menyampaikan udurnya. Udah, itu urusan suami dengan Allah. Urusan istri dengan Allah sudah selesai. Allah akan kuatkan dia, Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia. Ya, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini dalam Kitabun Nikah, dia mengatakan sanadnya sahih. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.